يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang tentang Nur Nabi Muhammad dan keistimewaan Nur Nabi Muhammad serta wangi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر قال يا جابر قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت itu artinya banyak, bukan satu, dipahami itu. وقد تعددت bukan satu riwayat, banyak. الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Jadi ketika, saya pakai bahasa ketika karena harus pakai bahasa ketika, nggak ada bahasa lagi sudah. Padahal Allah la yataqayyadu bil waqt. Ketika Allah Ta'ala mawjud, la awwala lahu wa la akhira lahu
wala makana lahu, wala jihata lahu, wala huwa fi jihah. Sendirian bimakna Allah Ta'ala wujud tanpa bentuk, tanpa arah, nggak ada atasnya, nggak ada bawahnya, tidak butuh teman, tidak butuh malaikat, tidak butuh nabi, tidak butuh apa-apa. Wahdahu la syarikalah. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Kenapa Allah menciptakan makhluk? Ya kepingin, iradah, itu saja. Tidak ihtiyaj, tidak hajah, tidak butuh. Kemudian Allah biiradatihil azaliyah memilih, ikhtaro. Ini penting, ini tolong dipahami betul biar tidak kesasar paham-paham Anda. Siapapun yang mendengar suara saya dimanapun Anda berada, pahami ini. Allah Ta'ala memang memilih. Memilihnya kapan? Azali. Kalau kita memilih, didahului, tidak memilih. Nggak ada keinginan dulu, baru muncul keinginan. Enggak, Allah enggak. Sudah azali. Memang Allah memilih Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi awalul khalqi, makhluk pertama. Ini belum ada malaikat, belum ada apa-apa, arah belum ada. Jadi kalau Anda tanya kapan Allah Ta'ala menciptakan arah, ya berbarengan dengan wujudnya Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad itu khalq, ciptaan, otomatis begitu wujud ada arah. Belum ada apa-apa ini. Malaikat Jibril belum ada, alaihissalam. Al-malaikatul kiram alaihissalam belum ada, anbiya belum ada, rasul belum ada. Ini makanya ahlu tariqah itu kadang sampai lep, tidak ingat apa-apa karena merenung tenggelam. Coba ditasawurkan, Allah Nur Muhammad, Allah la makana wala jihata, tidak ada arah, tidak ada bentuk, mewujud. Khalaqal khalqa, ada ini aja loh. Hanya ada inilah, hanya ada Nur Muhammad. Jangan main-main sama Nur Muhammad, kualat nanti. Bahaya ini. Orang kurang ajar sama wali aja kualat, apalagi kurang ajar. Saya cucu Nabi, saya takut kalau sudah urusan Nur Muhammad. Hati-hati, bahaya ini, jangan main-main. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana. An-Nur Muhammad ini menjadi asal. Menjadi asal pokok dari segalanya. Allah menciptakan malaikat min nuri, menciptakan anbiya min nuri, rusul min nuri. Ini yang ada hubungan dengan kita-kita ini. Keimanan kita itu ittisal min Nur Muhammad. Semua sudah. Ada asal. Ya awal dicipta juga menjadi asal. Kalau saya suka meringkas begini, biar gak panjang-panjang pembahasan. Ciptaan yang diciptakan Allah dalam bentuk apapun, di zaman manapun, kalau itu disebut baik, pasti ittisal dengan Nur Muhammad. Terserah mau malaikat, nabi, rasul, wali, orang soleh, ahli tahajud, orang sahih. Anda senang ada orang ini, orang kok baik banget ya, dermawan, khair. Duitnya itu lemes, lancar keluarnya. Inti nggak kelihatan itu ada hubungan dengan Nur Muhammad. Tidak ada Nur Muhammad, nggak ada watak begini. Ini. Ada orang kok sabar betul. Mengingatkan orang kepada sabru Ayyub, diginikan gak marah, diginikan gak tersabar betul. Anda kagum, Anda tidak tahu itu ittisal dengan Nur Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Waliyul Azim, Sultanul Aulia yang sangat luar biasa, yang malam ini diniatkan khol beliau. Bisa begitu
ittisal dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkas. Kita harus nukil dari Diba juga satu kalimat saja. Apa di Diba itu? Wam talaatis samawatu anwara. Kapan itu? Lailatu maulidi Rasulullah. Mau dalil apa lagi? Mau dalil apa lagi? Di kampung-kampung dibaca, di musola-musola dibaca. Budek kalau orang nggak ngerti. Wamtalaatis samawatu anwara. Yang budek hatinya. Di masjid-masjid dibaca, di rumah-rumah dibaca. Kalau ada orang membaca wamtalaatis samawatu anwara masih menduga Nur Muhammad tidak ada, saya nggak ngerti hijab apa yang ditaruh Allah di hatinya. Nggak ngerti sudah saya itu. Tidak, sudah jelas dari saya sekolah madrasah di Blimbing di desa saya itu, kalau saya sedang ke madrasah ibu-ibu Diba ya ada itu kalimat itu dari dulu. Amdalatis samawati wa anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Jelas dalilnya itu. Kemudian aja ibu nuri Muhammad la tanqata ila yaumil qiyamah. Anda harus tahu itu. Keajaiban Nur Muhammad ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Kalau mau dicoba boleh. Anda punya penyakit apa? Silakan mencoba di kehidupan Anda masing-masing. Yang punya penyakit berat tahajud, coba sebut nama Muhammad. 100 masih malas, 500, 1000, 10.000 putus. Berubah hati. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus baca, sambungkan Anda dengan Nur Muhammad. Sehari nggak sembuh, 2 hari, 7, 40 saya berani tanda tangan sembuh. Silahkan mencoba di rumah masing-masing. La tanqata ila yaumil qiyamah. Ada orang duit sulit banget cari duit, utangnya banyak, ini kesini mentok, ini nggak bisa. Sholli ala Nabi. Sambungkan batin Anda dengan Nur Muhammad. Tapi pakai guru, pakai ijazah, 100 nggak putus, 500, 1000, terus sampai nyambung kebuka. Nabi Muhammad nggak pernah mati. Nur Muhammad tetap mawjud, ruhu Muhammad tetap mawjud, jasadu Muhammad tetap mawjud. Kita diajari guru-guru mahalul qiyamah, nanti bareng-bareng doa. Kalau saya punya keyakinan kalau doa di mahalul qiyam tidak diijabah sama Allah Ta'ala, ya besok kiamat sudah. Ini sudah pamungkas ini. Idza hadara ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau wali yang mana lagi? Ini sudah rajanya wali. Yang ketutup hati kita. Ini yang perlu diobati. Kembali masalah tadi belum selesai tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ringkas cerita dipindah Allah Ta'ala ke para nabi-nabi dulu, selesai sampai pada malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam 12 Rabiul Awal. Ini yang dinanti-nanti oleh hamba-hamba Allah yang punya mata hati. Ini Nur Muhammad nanti kalau keluar di bayi kayak apa ini? Begitu di perut Sayyidah Aminah aja kan sudah berubah menjadi ahli kasyaf itu ibunya itu. Ketemu arwahul anbiya. Baca aja di Maulid ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi ini, Nabi itu gara-gara ada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu punya magnet kuat. Kalau saya pernah dibilangi sama sebagian guru saya itu, saya waktu itu bilang, saya pingin kalau Maulid itu dihadiri wali-wali. Kata guru saya itu, kalau Rasulullah sudah hadir, wali mana yang gak ikut datang? Ya kalau Nabi Muhammad ini gurunya wali, Syekhul Awliya wa Sayyidul Awliya sudah hadir, ya masa murid-muridnya gak pada datang? Ya gak mungkin.
Itu Nur Muhammad waktu di perut Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha menarik datangnya arwahul anbiya, menarik datangnya arwah ibu-ibu yang suci, ibu-ibu zaman dulu yang suci-suci ikut datang, para bidadari datang. Ini tarikan dari Nur ini. Nah, begitu lahir. Itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memancar kemana-mana. Gimana sih? Wamtala'atis samawatu anwar. Memancar kemana-mana. Kelas? Sudah jadi orang ini kan? Jadi bayi. Allahumma shalli wa sallam wa barik alaihi. Saya mau tanya, wanginya Nabi Muhammad itu muncul mulai kapan coba? Mulai bayi. Masa beliau sempat usia 40 baru muncul wangi? Lah ya kan? Keringatnya Nabi Muhammad wangi mulai kapan? Mulai bayi. Makanya Buya dulu, saya punya guru di sini tuh sering nasihati saya, ilmu itu obat. Kalau saya ngeluh gini-gini, ilmu itu obat. Yang sering beliau bawa itu makalahnya Imam Syafi'i itu, la khaira fi man la yuhibbul ilma. Itu selalu diulang-ulang sama beliau. Enggak kira bisa baik kalau orang tidak senang ilmu. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Termasuk ilmu tentang Nur Muhammad. Pelajari dong. Bayi Muhammad waktu umur setahun bagaimana, baru keluar bagaimana, 2, 3, 4, 40 waktu beliau wafat, setelah masuk di barzah, semua dipelajari, nggak habis-habis itu. Kenapa ada orang salah paham tentang Nabi Muhammad? Karena bodoh, nggak ada lagi sudah. Karena jahil. Jahil ada dua, ada jahil yang bisa diobati, jahil yang merasa jahil, ada jahil yang tidak bisa diobati, jahil yang merasa alim. Ada wa'ala. Jadi itu bayi Nabi Muhammad wangi. Ini saya mau bahas wangi dulu, yang lain-lain nanti kapan ketemu lagi di majelis lain supaya Pak Ahmad mengingatkan. Saya ingin bahas satu-satu biar orang paham. Biar paham Nabi. Allahumma salli wa sallam barak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kita bahas wangi dulu ya. Ini wanginya Rasulullah SAW ini turun kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wangi. Keringatnya juga wangi itu. Idza aqbalat, kalau datang wangi itu. Turun ke Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini wangi juga, masih ada ini. Kok di kitab nggak ada? Nah, itu omongan begini nih, yang bukan kok di kitab nggak ada, inti nggak baca kitabnya karena inti bodoh gitu loh. Kitab itu banyak, inti bahlul, nggak ngerti, tidak mau belajar. Anda menyangka ilmu yang Anda pelajari di tempat Anda belajar saja, ilmu itu luas. Al-Imam Malik ketika raja waktu itu punya kehendak mau menggantung kitab beliau Al-Muwatta di Ka'bah dan melarang mazhab-mazhab lain, kitab-kitab hadis lain, kata Imam Malik, la jangan. Intasyaratil ahadits fil aqtar wa intasyara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Sahabat Nabi banyak, ilmu sudah kemana-mana. Artinya apa? Ilmu itu ingin dipelajari semua mustahil. Ghayah la tudrak, enggak mungkin. Maknanya apa? Semakin ente rajin, semakin ente bodoh. Bukan semakin ente pintar. Ente pintar sebagian kecil saja itu. 1 masalah, 2 masalah, 3 masalah, ini sudah. Ini yang belum banyak ini. Banyak. Karena itu kita harus niat ngaji, niat mondok, niat belajar seumur hidup. Dari mana belajar? Dari mana saja, yang penting isnadnya jelas. Ambil ilmu dari mana saja, yang penting isnadnya jelas. Saya mengambil pemahaman ini dari fulan, kelihatan kan. Kalau saya selalu lihat siapa sih gurunya, Sayyid Muhammad Maliki, khalas, aman ini.
Ini coba siapa gurunya fulan, udah aman. Lihat aja isnadnya. Apa tadi? Masalah wangi ya. Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain masih wangi, masih ada ini wangi ini. Kemudian turun ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, masih ada wangi ini. Masih kalau datang bau wangi itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak siapa? Sayyidina Muhammad Al-Baqir, masih ada. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak Sayyidina Ja'far As-Sadiq, masih ada. Ali Al-Huraidhi itu bin siapa? Yang di Madinah itu. Itu terakhir itu. Terakhir wangi itu di zaman Sayyidina Ali Al-Huraidhi yang makamnya di desa Uraid di Madinah. Ali Al-Huraidhi bin Ja'far As-Sadiq. Karena masa itu ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terzalimi, banyak yang diuber-uber, banyak yang dibunuh segala macam lah. Akhirnya kalau muncul bau wangi, orang tahu cucu Nabi nih, habis serem zaman itu. Akhirnya Sayyidina Ja'far As-Sadiq ngangkat tangan doa, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah tutup kewangian ini dari keturunan saya. Jadi terakhir yang masih bau wangi itu Sayyidina Ali Al-Huraidhi. Saya masih dapetin ke makamnya itu. Itu tanah tidak bisa menutup wanginya Sayyidina Ali Al-Huraidhi. Keluar. Kita dulu kalau ziarah itu ada lubang kecil, mungkin di sini ada orang tua-tua yang pernah ziarah. Itu kalau hidung kita taruh, serong bau. Itu wanginya Sayyidina Ali Al-Huraidhi. Sekarang udah nggak ada, udah ditutup makamnya. Adiknya Sayyidina Ali Al-Huraidhi sudah tidak kecium oleh hidung yang ahlul maksiyah, jangan keliru lah. Kalau hidung yang wali-wali masih. Tapi ini kenyataan ya, ini kenyataan. Selain hidung para aulia yang bisa mencium bau wangi Habib-Habib, Sayyid-Sayyid itu. Tapi ini pemahaman ente ambil boleh enggak boleh yang saya mau ngomong ya. Ente ambil boleh tidak boleh. Sebab sumbernya dari cerita dari mulut ke mulut. Saya ulangi lagi, ini saya mau cerita, ini bukan dari kitab, bukan dari guru, ini dari mulut ke mulut. Masih ingat peristiwa di Kalimantan itu, pembantaian apa itu? Bukan Sampang kan Madura. Di Dayak itu loh. Ya. Itu habis pemenggalan kepala itu saya kebetulan saja, saya sama Habib Syekh ke sana. Kebetulan, ada undangan Khatam Bukhari, jadi saya tahu betul riwayat itu. Itu Panglima Burung itu pimpinan Dayak. Saya nggak akan bahas pembunuhan pembantaian, yang saya bahas tentang wangi ini. Diturunkan pasukan Dayak itu. Itu kalau ada mobil angkot stop. Orang Dayak nih, ya pakai pakaian Dayak, buka jendela, nyium kayak anjing itu. Saya nggak bilang Dayak anjing loh, ini ceritanya begitu, dicium ya. Nah. Itu kalau bau Madura bisa tahu dia. Langsung potong kepalanya. Ditanya katanya bau sapi. Ini ada orang Madura nggak nih? Ada Madura nggak di sini? Jangan ngamuk sama saya. Ini cerita ini dari mulut ke mulut waktu saya di Kalimantan. Tapi betul ceritanya begitu. Ada satu Habib di situ dipegang tangannya, dicium ini bau wangi dia, nggak jadi dipotong. Ya kan ajaib itu, saya dengar cerita ajib. Ini Dayak memang ahli tirakat, tapi bukan orang Islam, bisa nyium bau wanginya Fatimah Zahra. Ini ada umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa nyium baunya Siti Fatimah, nggak bisa nyium baunya Habib, malah Nabi Muhammad dibilang titik-titik. Saya nggak tega mau ngomong, terlalu kurang ajar itu. Cari aja di YouTube ngomong apa dia itu. Ya Allah, kok kalah sama orang Dayak? Orang Dayak tahu kok wangi ini apa ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Khitaman penutup urusan wangi ini, saya ziarah ke tempat satu orang saleh min talamid Syekhina al-Imam Al-Hafadh Al-Musnid Al-Qutub Habib Abdullah bin Faqih. Ini orangnya juga masih ada, tapi nggak mau disebut namanya. Beliau lebih senang mastur. Itu kalau maulid, senang ngumpulin Habib-Habib. Biar yang kecil-kecil dikumpulin itu. Nanti katanya kadang-kadang, nggak terus ya.
Kadang-kadang katanya di tengah-tengah maulid itu serem bau wanginya Fatimah Zahra muncul katanya. Berarti tidak hilang, ditutup. Karena mustajabnya doa Sayyiduna Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu. Jangan terpengaruh ucapan yang mengandung pemahaman yang mengkafirkan. Kalau diniati itu bahaya loh, ngomong Rasulullah seperti itu. Kalau niat istihza kafir, baca jadi sulam juga ada itu. Usahara ismahu itu sudah murtad kalau niat. Kalau tidak niat ya sesat, dosa besar, wajib disuruh tobat. Kalau punya guru ya gurunya harus menyadarkan dan lain-lain. Tapi saya nggak ngurusi orang itu, sudah banyak yang ngurusin. Yang saya khawatir itu orang-orang yang mendengar pemahaman dia diucapkan terbawa. Gitu. Itu aja yang saya khawatir itu. Hati-hati. Kita ini bakal mati. Kita juga akan ditanya tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gawat, bahaya besar kalau tidak kenal Nabi Muhammad di alam barzah. Insyaallah saya sudah niat. Sebetulnya sudah lama saya ingin membahas satu ini tadi masalah wangi ya. Ketemu lagi masalah apa kita bahas. Soalnya zaman saya dulu masih keliling ceramah itu ada satu penceramah Fulan bin Fulan di kota Fulani mendekati saya, habis saya ceramah, bisik-bisik dia ngomong, loh memang Nabi Muhammad itu nikah gak syahwat? Kaget saya, ya Allah. Ini Ustadz lumayan terkenal, kalau di kotanya terkenal. Kok bisa gak paham itu loh? Walisa hubbut tibi wan nikahi la li jam'il qalbi wal islahi. Kok gak ngerti gitu. Buat saya, wala fakhr, ini pemahaman dari kecil saya sudah paham. Ya masa Nabi Muhammad kayak kita lihat perempuan cantik kepingin ya? Enggak, ya bukan Nabi namanya itu. Ya enggak ada. Nabi Muhammad SAW itu mulai bayi sudah Nabi. Malaikat yang tidak terlibat syahwat, tidak terlibat maksiat, tidak terlibat dosa, gurunya siapa? Nur Muhammad. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Kalau malaikat aja bersih dari syahwat ya apalagi gurunya. Pemahaman itu saja masih belum ada. Itu kan bahaya itu. Malah Syekhuna sama Hadrat Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih pernah ditanya tentang masalah ini. Itu rekamannya juga masih ada. Tentang hukumnya orang yang i'tiqad bahwa Nabi Muhammad SAW kawin karena ikut syahwat. Kata yang mulia dulu hukumnya murtad. Bahaya loh. Jangan gara-gara Rasulullah SAW istrinya 9 terus nyangka, wah berarti Nabi syahwat. Yang menjengkelkan lagi orang yang doyan kawin bilangnya ikut sunnah Nabi. Bukan. Ente ikut pistol ente, bukan ikut Nabi tuh. Kalau Nabi itu nikah 2, 3, 4, nunggu amr. Ketika Sayyidina Jibril membawa surah Sayyidah Aisyah, terkenal itu cerita di kitab-kitab itu. Apa jawab Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril? Iyakun min imdillah yumtihi. Kalau Allah yang mau ya khair, kalau anda. Gak ada itu Nabi Muhammad ikut syahwat. Ingat-ingat pemahaman itu. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW 1 detik pun menikah karena ikut syahwat. Tidak pernah 1 detik pun beliau melihat istri beliau karena ittiba'u syahwat. Enggak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Semoga oleh Allah Ta'ala kita dipermudah untuk istiqomah membaca sholawat dan dijadikan min ahli sholawat serta mendapat syafaat beliau kelak. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Ta'ala bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.